Hai, halo Halo. halo. Jadi video kali ini bakal membahas tentang Q&A bersama Diva dan Andi. Andika. Oke guys, jadi kita kenalan dulu kali ya. Gue Oke. Diva, mahasiswa dokter muda deh sekarang di FK UNAN. Anjay, wah ngeri banget ya. Ya, terus teman gue silahkan. Ya, gue Andika. Bisa panggil Dika. Cuman orang nggak tahu ya kalau orang Padang dulu manggilnya Dika ya. Mana? Andi, si Andik. Iya, Andi ya. Andik. Ya. Dulu ada juga manggil Dika. Ya. Kalau di sini gue panggil Obed. Oh, Ceritanya panjang. Gue lulusan gue lulusan teknik pertambangan di ITB. ya. 2015 berlulus tahun lalu. Ya. Dia udah lulus guys, gue belum, masih panjang perjalanan kuliahnya. Ya kan kuliahnya juga udah. Jadi kali ini kita mau bahas tentang hal-hal yang mungkin bisa dipertanyakan kali ya sama orang-orang tentang anak teknik dan anak FK gitu. Iya, Ya di nggak, ya sini nggak? juga dipertanyakan. Oke, mungkin tanpa memperpanjang waktu, kita langsung aja kali ya masuk ke pertanyaan yang pertama. Nanti kita jawabnya bakal gantian gitu. Yang Oke. pertama itu pertanyaannya, apa aja sih yang mesti dipersiapin supaya bisa lulus di kedokteran atau di teknik? Mungkin silahkan dulu, Andika. Mungkin lo dulu kali ya, biar gue tahu apa aja ntar yang mau diomongin. Hadeh, dasar lu emangnya dari dulu. Jadi itu apa ya? Kalau Iya, di biar gue tahu. Tapi kan beda. Kalau di kedokteran itu, yang penting itu lu siap mental sih. Dan lu siap mengorbankan waktu lo buat semua hal-hal yang selama ini membuat lo have fun. Terus juga mental penting sih. Soalnya kayak lu nggak cuma ngadepin pasien doang, tapi dosen juga, konsulen juga. Kalau ilmu tuh gimana ya? Itu belajar sambil nyelam aja sih kalau menurut gue. Kayak nggak harus lo harus pinter banget dulu supaya bisa jadi anak FK. Enggak kok. Kayak lu bisa belajar ketika lu udah masuk di FK. Ini memang ajarannya agak sesat sih, tapi itu yang gue rasain gitu loh. Paling itu, yang lain mah alasan klise lah, belajar nilai UN tinggi, nilai ini, itu standar lah ya. Ada blok-bloknya. Jadi kalau misalnya teknik, jujur apalagi di ITB, itu lo kan kalau tahun pertama itu lo harus masuk ke fakultas gitu kan. Ya, Dan pelajari semua itu dulu gitu ya. tergantung kalau dan tergantung kalau jurusan yang mau itu harus ke fakultas mana. Jadi kayak sebenarnya jatuhnya kalau di ITB ya itu agak gambling juga. Jadi tahun pertama kan TPB nih ya. Tahun pertama TPB, misalnya nih contoh gue tahun pertama ada 4 jurusan. Di fakultas gue itu ada 4 jurusan. Ada tambang, minyak, geofisika, metalurgi. Contoh nih, gue pengen masuk jurusan favorit contoh kayak minyak gitu. Tapi kalau misal IP gue rendah, terus gue kebanting sama anak-anak lain, udah, nggak ada, bye-bye minyak. Gue nggak bisa masuk minyak, gue dilempar. Jadi sebenarnya itu jatuhnya gambling juga. Iya sih benar. Jadi Kayak gitu. kalau Ya intinya lo kemauan juga sih, dan pandai-pandai lo juga buat bersaing gitu di sananya. kita lanjut ke pertanyaan kedua. Nah, terus pertanyaan yang kedua nih, apa aja sih isi tas lu pada kalau misalnya mau pergi kuliah? Lo dulu ya, gantian. Gue dulu nih jawab. Iyalah. Oke. Tas gue tergantung tahun sih. Tahun pertama tas gue tuh gue masih bawa ransel, tas-tas gede gitu. Isinya ya buku sama binder. Makin tahun keempat, yang gue bawa cuma kertas binder, sampai pulpen pun gue minjem. Gue, ya kalian tahu kan ya kalau kedokteran kan dikenal tuh bukunya tebel-tebel dan segala macemnya. Nah, waktu tahun-tahun Ya. aku tuh bela-belain tuh jinjing 3 kilo bawa buku ke kampus. 3 kilo? Jadi jualan gimana anjir? Bahkan gue mau masuk labor anatomi aja yang banyak mayatnya itu kan mesti bawa buku ya. Kadang bayangin dong megang-megang mayat terus buku yang harganya berapa Iya kan anjir. kepegang Buku lo makanya. nggak belepotan apa gitu? Iya makanya Darah sedih kan gitu. jadinya. Iya anjir jorok banget. Iya. Habis diwajibin dong bawa. Terus sejak itu udah gue nggak mau lagi bawa buku itu karena beli buku mahal-mahal terus ujung-ujungnya kena tetesan-tetesan formalin dari kamar mayat. Oh iya. Oh my god. Gila. Iya itu Gue parah. juga sih sebenarnya gue buku tebal-tebal, cuman ada e-book gitu, jadi kayak Nah, iya, bawa makin HP lama makin aja. lama
udah gue bawa HP aja atau bawa dari iPad aja. Kalau perlu pun itu pun nggak Iya, iPad kepake bener. nggak sih? Jarang banget kepake kalau misalnya lagi Iya, kuliah. jarang-jarang. Bahkan gue Kuliah biasa ya udah liatin slide pernah aja. pernah kuliah nggak bawa tas sama sekali, cuma bawa badan doang gara-gara udah masuk telat. Nggak mungkin kan bawa tas. Jadi ya udah, tas ditinggalin aja tuh di luar. Untung nggak ada, cuma bawa HP sama dompet doang, barang berharga doang. Udah, habis itu modal merhatiin guru aja, nggak ada nyatet dan segala macemnya. Selesai. Ya, Lanjut. pertanyaan ketiga. Nih, pertanyaan gini nih. Kok udah lulus aja sih? Emangnya kerjaan kalian dari tahun 1 sampai tahun 4 ngapain aja? Wah, ini agak panjang sih Aduh. kayaknya. Siapa dulu nih? Tapi to Gue make it dulu lagi. simple aja, siapa dulu nih? Lu dulu apa gue Gue dulu? dulu lagi deh, pertanyaan ketiga. Oke, sikat. Jadi, gue juga nggak nyangka sih sejujurnya. Karena kan sekarang gue masih koas nih. 4 tahun gue udah lewat preklinik. Gue juga nggak sadar gue ngapain aja. Karena seingat gue tuh cuma pergi kuliah, duduk, terus jajan, terus ini, itu, segala macam. Belajar cuma, jadi kalau di kedokteran itu kita ada tutorial namanya. Tutorial itu kayak ngebahas case gitu setiap minggunya, ngebahas bareng teman-teman, nanti di feedback sama dosen. Ya udah belajar cuma masalah tutorial itu doang aja. Baca kasusnya, oh kira-kira kasusnya ini nih yang dibahas besok. Terus, ya Oh, I udah, see. abis itu nggak pernah belajar. Karena kita kasarnya itu Gila. kalau mau berilmu ya lo belajar sendiri. Kayak gitu deh kalau di kedokteran. Nah gue Hmm. sistemnya tuh belajar kalau mau ujian aja. Jadi gue juga heran nih, kenapa apalah yang gue kerjain ya selama 4 tahun ke belakang, kok tiba-tiba gue udah koas aja. Gue belajar gak sih? Ya gitulah kira-kira. Akhirnya sekarang, Mungkin ITB polanya agak beda ya. Tahun pertama itu namanya gue TPB. Jadi basically kita belum penjurusan. Jadi dimasukin lagi. Jadi satu fakultas itu ke dalam kayak FTTM gue, pertambangan perminyakan itu dibagi ke 4 kelas waktu tahun pertama. Dan itu kita belajarnya kalkulus, terus fisika, belajar kimia. Jadi kayak SMA kelas 4 lagi, belajar lagi. Tapi ya, itu ya. atmosfer bersaingnya kerasa banget justru. Lebih kerasa, ya kerasa banget karena kita memperebutkan jurusan-jurusan favorit kan biasanya. Ya lo tau, tahun kedua ada praktikumnya, dan itu banyaknya tentang tambang. Nah, gue mulai seneng soalnya udah mulai keluar-keluar tuh dari zaman-zaman jahiliyah. Jadi kalau Zaman-zaman kawan-kawan, bukan jahiliyah siapa ya, kayak SMA lagi gitu, gue agak mumet sih jujur. Terus tahun ketiga mulai banyak tuh praktikumnya. Praktikum yang sehari gue pernah seminggu itu gue 6 praktikum. Jadi bahkan gue tidur pun sama laptop itu. Bawa laptop, sebelah gue laptop. ya ampun. Paginya ngeprint kayak gitulah. Hustling ya tiap pagi. Terus gue ada KP. Kalau KP itu kayak intern gitu ke perusahaan tambang. Iya, iya. Ya itu tahun ketiga. Terus tahun keempat ya mulailah tugas akhir dan sebagainya. Terus Aduh. Oke, kita masuk ke pertanyaan keempat. Ayo ngaku, kalau nongkrong sukanya di mana nih? Anak FK sama anak teknik, ciri-ciri tempatnya di lu mana? dulu, Ngaku. lu dulu. Kalau gue nih, gue mohon maaf ya, gue anaknya lurus, tidak belok-belok, insya Allah. Gimana nih? Jadi pada jalan yang benar aja. Ya Sekaligus Allah. lokasi geografis gue di Sumatera Barat, Kota Padang ini juga B aja, tidak mendukung gitu kan. Jadi kalau gue nongkrongnya apa? Nongkrongnya gue paling suka di coffee shop sih. Di coffee shop atau di tempat fast food yang 24 jam. Karena kita tuh tipe yang suka banget belajar di luar bareng-bareng sampai jam 5 subuh. Kayak gue langganan banget tuh di McD sampai jam 5 subuh belajar, apalagi waktu Wow, skripsian. sama ya di sini. Gitu, Orang sini banyaknya kira-kira. juga gitu. Kalau nggak paling nggak mentok-mentok di coffee shop. Itu. Kalau di I Bandung see. gimana nih? Nah, gue nggak percaya nih di Bandung kalau di McD doang. Itu kalau lu belajar sampai pagi biasanya sih kebanyakan ya. Kalau dulu zaman-zaman gua tahun pertama itu orang-orang pada kebanyakan ke McD sih. McD Dago itulah terkenal banget gitu, itu anak ITB isinya sampai pagi. Terus makin kesini orang banyak yang ke abnormal udah buka di mana-mana kan. Terus kayak 24 jam cabangnya banyak. Gue seneng nongkrongnya ngobrol, jadi yang musiknya ya mungkin yang enak, agak kenceng tapi enak gitu. Kalau tempat aku enggak. Gue jarang sih kalau pergi nongkrong selain buat belajar. Emang biasanya modusnya belajar gitu, tapi kenyataannya malah ngegosip, Gosip ya malah lu. ngegibah. bener gue juga gitu. Iya, gitu deh. Tapi Kalau di pasti luar. bawa laptop, pasti bawa buku. Cuma urusan kepake atau enggak, urusan ntar deh gitu ya. Penting niat aja dulu Iya, belajar. sama. Iya, benar Sih paling sekali. terus. Oke, kita lanjut ke pertanyaan kelima. Nah, nih, Oke. walaupun
lu pada belum kerja, emangnya gimana sih prospek kerja di FK dan di teknik gitu? Yalah. Jadi kalau gue sejujurnya kurang, ya maksudnya gue kan bukan literally udah tamat gitu belum ya, kan masih koas ya, Ya. belum dokter juga. Jadi sebenarnya untuk prospek gue belum ngerasain banget, cuma belum ngerasain struggle-nya nyari kerja gitu-gitu. Cuma Mhm. kalau dari kata orang-orang, dokter itu kalau lu mau kaya lu jangan jadi dokter dah gitu. Dokter tuh kayaknya lama. Mungkin dari tamat itu Hmm. bisa butuh 10 sampai 20 tahun gitu loh. Jadi tapi untuk prospek Iya. sebenarnya insya Allah kalau lu rela berkorban, insya Allah ada gitu loh. Kadang kan yang bikin susah itu orang nggak mau ditempatin di daerah. Maunya di kota Hmm. aja, maunya di rumah sakit yang besar aja. Itu sebenarnya yang bikin sulit. Padahal kalau lu mau ke daerah itu prospeknya banyak banget. Bahkan justru gaji di daerah tuh lebih besar loh. Lu makin ke timur Indonesia, Lebih gede makin ya? tinggi gajinya. Hmm. Makin tinggi sebenarnya itu sih. Hmm. Tapi orang gitu. Teknik gimana nih? Oke, lanjut ke gue. Pertama prospeknya. Teknik ya, mungkin teknik itu terlalu luas sebenarnya. Gue bakal fokus mungkin ke jurusan gue atau ke fakultas gue ya. Ya. Jadi sebenarnya fakultas gue itu adalah fakultas stereotipnya gini. Jadi kebanyakan kita itu nantinya setelah lulus itu lu bisa daftar langsung kerja. Cuman ya dan fakultas gue itu terkenalnya adalah tas yang gajinya gede, Ya. Dua even lo baru digit. masuk pun gede, Ya, fresh ya graduate aja bisa, dua digit. kebanyakan. Tapi pengorbanannya juga gede. Oh, Kenapa? gitu. Karena most of kayak recruit minyak, tambang-tambang, itu tuh di daerah semua. Hampir nggak ada tuh yang di kota. Cuman di Padang tuh yang paling dekat sama kota. Nggak nemu lagi gue kerja. Dan kita tergantung harga sebenarnya. Kenapa? Kalau harga komoditas lagi tinggi atau minyak, batu bara, emas, yang favorit kayak gitu lagi tinggi, biasanya pada buka semua, lowongan buka semua. Jadi dia nampung banyak. Cuman kalau misal harga lagi jatuh, ekonomi lagi jatuh dan lain sebagainya, biasanya ya itu kita saingan sama teman-teman sendiri lagi, kerasa banget saingannya, kerasa banget susah dapat kerjanya Ya, gitu. ya. Oke, selanjutnya itu pertanyaan. Diva dan Andi, pernah nggak cinlok atau naksir sama teman sejurusan atau teman sekelas? Lu duluan, titik. Anjir, sejurusan ya? Sejurusan atau Sejurusan atau sekelas loh, sekelas ya? atau sekelas. Nggak boleh nggak ada, pasti ada. Sejurusan atau sekelas ya? Jujur kalau di jurusan sih nggak ada sih. Oh, Tapi jujur mesti gue cari gue aman orangnya lu. nggak baperan. Cari Hah? aman. Cari aman lu. Iya, gue cari aman. Kurang Gue ajar. mau nyari masalah. Terus gue nggak baperan sih alhamdulillahnya. Ini kalau sekelas ada, jadi di TB itu kan banyak kelas umum gitu ya. Di Ah. kelas umum tuh anaknya dari jurusan mana aja. Secara ITB itu Oh, kecil gitu. Mungkin jadi ya adalah seseorang yang nggak mungkin gue sebutin juga. iya, enggak. Untuk pertanyaan kayak gini, jangan diharap kita bakal ngomong panjang lebar ya, guys. Iya benar sekali, karena sangat sangat rahasia. Malu juga kalau orangnya tahu. Beda banget nih kalau kita. Nah kalau di FK mungkin ada polanya. Iya, jadi kalau di kedokteran, kita aja sampai dianggap unan coret. Karena kita letaknya nggak di Limau Manis, kita di tengah kota sendiri, di Jati gitu loh. Oh Jadi, iya iya, oh iya jadi benar mau iya. nggak mau, lingkungan lo emang itu aja. Lingkungan lo memang FK aja, emang anak FKM Jamil itu aja mulu hidup lu. Gak ganti-ganti. Jadi kadang Kasian. kita itu baru mengenal anak jurusan lain ketika KKN doang. Sebelum KKN kita Oh apatis banget, kita nggak kenal sama anak-anak jurusan lain. Kecuali ya teman SMA, Allah. teman SMP, beda ya. Udah Mhm. gitu doang. Jadi rata-rata memang di FK itu sering sih terjadi cinlok atau naksir sama teman sejurusan atau sekelas gitu kan. Aduh. Biasanya itu cinloknya Terus? paling sering gara-gara organisasi. Karena nggak mungkin pas lagi belajar, jarang sih orang Hmm. yang cinlok gara-gara satu kelas atau cinlok gara-gara satu kelompok praktikum. Kayaknya enggak deh. Paling sering tuh karena organisasi. Oh sih. Karena kalau di Iya organisasi iya, dulu kan baru ngerti. ngobrolin Banyak tuh di TB juga gitu. aktivitas. Termasuk gue pun juga cinloknya waktu itu. Waktu beraktivasi. Oh, sama yang mana tuh? Beraktivitas. Nah, udah sampai situ aja ya. Tapi aktivitasnya apa, Iya. orangnya siapa, tidak usah Nanti kita bahas. kebuka, nanti kebuka semua nih. Iya, Kalau gawat nih. lama-lama. Udah kita next saja ke pertanyaan berikutnya. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Rencananya nanti Diva sama Andi mau fokusnya
di bidang apa. Mungkin kalau Andi nanti kan pertambangan nih, tapi pengennya tuh kira-kira di nambang apa ya, minatnya di pertambangan apa gitu. Gue juga ngerti sih gimana I see. pertambangan. Gue juga gitu, mungkin gue lebih ke arah spesialisasi kali ya, pengennya di mana. Lu duluan deh yang jawab, capek gue jawab mulu. Dulu ya. Jadi sebenarnya kalau masalah itu, kalau gue sih karena gue di TB ya, maksudnya di Indonesia juga, dan Indonesia itu terkenalnya sama emas, sama batu baranya. Jadi kebanyakan mata-mata kuliah kita tuh fokusnya ke arah sana gitu. Tapi nggak tutup kemungkinan juga sama yang lain gitu. Ada pattern yang sama, tapi untuk beberapa komoditas itu tetap ada sifat yang harus dipelajari lebih dalam. Misalnya tambang tuh luas ya, ada emas, ada tembaga, ada nikel, ada timah dan lain sebagainya kan. Tapi di Indonesia tuh umumnya orang banyaknya fokus ke emas sama ke bagian tambang batu baranya gitu. Bara ya. Di Indonesia kebanyakan. Kalau ya karena kebetulan dosen gue banyaknya lebih memaparkan tentang yang dominan-dominan itu, ya akhirnya ya mau nggak mau suka. Kalau gue pengennya apa ya? Gue tuh sejujurnya pengennya jadi spesialis jiwa. Hah? Gimana? Oh, RSJ dong. Iya, gue pengennya di SPKJ sebenarnya kan, spesialis jiwa. Dari awal nih, dari SMA, karena gue ngerasa, apa ya, kayak gue sadar aja gitu, sakit manusia itu nggak fisik doang, tapi mental juga bisa gitu loh. Yang fisikis ini memegang peranan penting juga gitu kan. Makanya gue Wah, tertarik. apalagi zaman sekarang ya. Ya, banyak banget orang yang stres, depresi, bunuh diri ini kan. Nah, Iya, wah. iya, Bener. makanya gue jadi tertarik ke sana. Sekaligus sebenarnya bukan berarti kita cuma bahas ilmu-ilmu yang ngambang doang, enggak. Karena memang bahas otak juga. Aduh, otak kita adalah hal yang paling ribet, paling riuh banget deh di tubuh. Kayak lu pernah dengar nggak ada transplantasi otak? Nggak pernah kan? Dan nggak akan pernah berhasil. Jantung aja masih bisa lu transplantasi. Otak nggak bisa. Kalau otak nggak ya? Oh, Nggak ada gila. cerita transplantasi otak. Nah, jadi gue tertariknya itu tuh awalnya. Udah bedah Guys, nih. doain kita Mantap, ya guys. Semoga kita sukses di jalannya masing-masing. Amin. Oke, lanjut ya. Oke guys, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaannya sepertinya menarik. Kalau seandainya anak teknik itu jodohnya sama anak kedokteran, gimana tuh kira-kira menurut kalian? Nah, silahkan coba. Siapa dulu nih? Lu dulu lah. Sayangnya ITB nggak punya jurusan kedokteran ya. Kalau misalnya iya bener. Kalau di universitas lain mungkin lu masih ada kontak sama anak kedokteran gitu kali ya. Kalau gue kan di UNAN masih ada tekniknya. Anak tekniknya, iya. Kalau di gue nggak ada sih. Iya, tapi lu ada kan berkenalan dengan anak kedokteran? Oh, ada. Adalah. Aduh, Oh iya, ada, lupa. Ups, oke. Lanjut. Ya Allah, Diva. Gue bilangin ya. Ayo lanjut. Kira-kira gimana nih? Temen gue anak-anak semansa kan anak kedokteran banyak juga. Iya, banyak banget sih. Jadi gimana? Ya, makanya. Ternyata suatu saat jodoh lu Jadi, kalau gue pribadi, tapi kalau sebenarnya orang-orang banyak sih, teman-teman gue yang udah nikah ada juga, dan istrinya dibawa ke daerah itu ada juga gitu. dokter Cuman gue nggak tahu sih, nggak kebayang sih kalau dokter. Oh gitu. Kalau dokter, kalau buat jodoh, misalnya kalau jodoh sekarang misalnya dipaksain nikah dan sebagainya, gue nggak kebayang sih. Kayak kalaupun misalnya nikah terus kita mengejar karir masing-masing, yang dokter misalnya harus kayak di kota, daerah kota, terus gue yang harus di daerah terpencil dan sebagainya, ya kemungkinan besar kalau mau punya kalau ya komitmennya harus kuat sih. Dan kalaupun mau punya anak ya cobalah dia dipikirkan gimana skemanya, gimana kondisinya, lo bayangin dengan keadaan yang berpisah seperti itu. Kayak gitu sih. Gue jujur belum kebayang aja sih kalau teknik gue ya. Mungkin kalau teknik-teknik lain banyak tuh yang nggak di tempat terpencil, yang di kota-kota besar juga banyak gitu. Cuman kalau buat gue sendiri ya seperti itu sih. Kalau buat dalam waktu-waktu dekat ini, kalau lagi fokus dengan karir masing-masing sih sepertinya susah ya. Gue juga belum memikirkan untuk hubungan yang serius kalau buat itu sih. Kalau gue gimana ya? Kalau Anda seperti apa? Aduh, kalau gue tuh
ada sih ada orang yang bilang kayak gini, duh kalau cewek dokter kayaknya bagusnya suaminya dokter juga deh, katanya, supaya bisa lebih mengerti kondisi gitu kan, kayak sadar oh ya yang namanya di kedokteran itu lu bakal ngutamain pasien dibanding keluarga dan segala macamnya. Ada sih yang bilang kayak gitu. Tapi makin kesini tadinya gue mikir kalau misalnya ya udahlah kalau gitu gue cari dokter juga deh. Tadinya gue mikir gitu tuh mutlak. Terus makin kesini kayak nggak boleh deh gue terlalu se-egois itu gitu kan. Lagian semuanya itu tergantung orangnya lagi. Mau apapun jurusan dia, tergantung kepribadian orangnya lagi. Jadi kayak kalaupun misalnya jodoh gue anak teknik yang sibuk misalnya, yang nggak menentu, yang kerjanya suka pergi dinas luar daerah ini segala macam bla bla bla, ya nggak masalah gitu loh. Dan tapi kalau gue sih tergantung orangnya lagi, karena jujur gue sendiri kayak gue nggak siap kalau gue harus full jadi ibu rumah tangga dan segala macamnya gitu. Kayak gue ngerasa gue capek-capek loh sekolah 6 tahun gitu kan selama ini. Iya benar-benar. Belum lagi ntar kalau ngambil spesialis dan segala macamnya, kayak bokap nyokap gue pun pasti pengen lah anaknya sukses gitu kan. Jadi gue biasanya jadi gue kayak terserah si calon suami gue itu jurusannya apa. Kalau mau teknik pun nggak apa-apa. Bahkan dulu gue hal pertama yang keluar dari pikiran gue ketika gue udah memutuskan untuk nggak syarat mutlak lagi kedokteran, teknik loh. Kayak gue bilang, ya udahlah kalau nggak kedokteran nggak apa-apa, tapi teknik boleh deh. Gitu, gue dulu mikirnya gitu. Tapi sekarang kayak ya udahlah apa aja jurusannya terserah, asalkan minder. Nah tuh hati-hati tuh, kadang suka banyak yang minder gitu loh, ngerti nggak sih? Gila. Iya. Iya kan, Iya, kayak ngerti. pasti cowok-cowok tuh pasti minder kalau misalnya cewek pendidikannya lebih tinggi daripada dia, ya kan? Suka kayak gitu kan kadang. Cuma itu tergantung orangnya lagi sih. Jadi gue berharapnya apapun jurusannya, kalau ternyata teknik sih nggak apa-apa. Jadi at least hikmahnya adalah kalau nggak sesama dokter itu ya, lu nggak bakal bosen gitu. Kayak bukan nggak bosen sih. Topik obrolan lu lebih bervariasi gitu. Lu nggak cuma ngobrolin pasien dan teman-temannya aja gitu, tapi ada ngobrolin hal yang lain. Itu dan menurut gue dengan itu lo nyadar gitu, maksudnya kalau misalnya orang dengan background tertentu itu tuh punya pola pikirnya masing-masing gitu. Iya, Gitu lalu bakal menyadari diversity itu. Kesan orang kan kalau anak teknik itu stereotipnya bebas gitu anaknya kan. Sementara anak kedokteran tuh lurus-lurus aja, kayak gitu deh, manut-manut aja, anak baik-baik. Ya karena itunya ya. Stereotipnya kan gitu tuh. Jadi karirnya ini ya. Jadi kan orang mikirnya kalau dokter dicampur sama teknik, wah itu bumi dan langit banget gitu loh. Tergantung orangnya. Kalau gue sih nggak apa-apa sama anak teknik, tapi asalkan ya gue masih diperbolehkan buat sekolah, buat ini dan segala macam. Tapi gue akan tetap sadar diri juga dengan posisi sebagai istri gitu loh. Pasti akan tetap peduli sama keluarga juga lah gitu. Bukan meniti karir yang sampai ini banget, enggak, ala kadarnya aja. Yang penting ilmu kita tetap pakai. Gitu palingan. Jadi pertanyaan selanjutnya itu, pola tidur kalian gimana sih kalau selama kuliah, selama jadi anak teknik dan anak FK? Siapa duluan nih? Coba gue duluan aja lah ya. Ya. Jadi mungkin kalau misalnya lihat-lihat tuh orang kayak ngumbar di sosial media atau misalnya kayak di film-film, wah anak teknik nggak tidur, wah gila laporannya banyak banget, praktikumnya banyak dan sebagainya. Gue beda-beda sih. Nah, jujur kalau gue adalah tipe orang yang minimal tidur tuh 7 jam kalau gue. Jadi ya 7 jam pun kadang itu masih ngantuk di kelas, mohon maaf. Jadi gue adalah orang yang misalnya emang mempersiapkan, gue mengetahui porsi tugas-tugas itu sebelum gue mengerjakannya, seperti itu. Misalnya tugasnya banyak, gue cicil. Tapi kalau misalnya tugas bisa kebut semalam, sebagainya. Kalau gue pola tidur. Gimana lu? Pola tidur gue ya, kalian tahu ya kalau kita di kedokteran kita punya istilah dinas malam, jaga malam. Gimana lo itu bisa 36 sampai 48 jam tidak tidur sama sekali. Berapa 48 jam? Ada kalau misalnya prolong dinasnya itu bisa sampai 48 jam lu nggak tidur, tapi rata-rata 36 jam sih lu nggak tidurnya kalau lu dapet jadwal dinas gitu. Jadi lu masuk pagi nih hari Senin jam 7, tapi lu dapat jadwal dinas hari itu
Jam 7 Heeh. itu sampai besok pagi hari Selasa lu baru bisa tidur ya hari Selasa jam 7 malam atau jam 6 sore pas lu pulang. Itu baru lu Wow. akan tidur. Buat kepala. Kadang kita bisa Wow. curi-curi tidur di lantai, curi-curi tidur di kursi. Tapi itu ya lu nggak tidur, lu cuma menjamin mata, lu masih denger omongan orang di sekitar lu gitu loh. Iya, Jadi iya, nggak iya, tidur, tidur-tidur ayam gitu ya? ya cuma gitu doang. Iya, iya, Nah, iya. nggak kerasa. Nah, nanti pas lu mau OTW pulang ke rumah, di besok harinya itu yang udah berganti, baru deh kerasa. Nyampe rumah, Ngantuk udah lu mampus ya. tidur. Nyampe rumah lu tidur mati tuh, nggak bisa dibangunin sampai besok pagi lagi. Ya Allah, bener ya. Tapi kalau waktu sebelum gue koas ya paling kalau lagi begadang-begadang doang ya. Kayak gue tuh tidur paling cepat kayaknya jam 12 kayak gitu. Paling cepat. Itu udah surga Iya, sih iya. kalau bisa tidur jam 12 bangun jam 5. Wow. Wow. Luar biasa ya. Gue jam 10 aja tuh udah ngantuk cuy. Gila. Iya. Yang berikutnya yaitu coba ceritain pengalaman akibat kebodohan atau kesalahan sendiri sama dosen. Nah, ada Boleh kan? lu dulu deh. Oke. Jadi kalau gue sebenarnya ada banyak sih karena gue agak bandel gitu anaknya. Kayak diusir dari Bandel. kelas aja kayak gue pernah deh. Gara-gara berisik, gara-gara ketawa kenceng. Bayangin Buset. aja, gue hari kelima jadi maba, hari kelima kuliah tahun 1, udah diusir dong dari kelas sama teman gue berdua. Parah ya? Anjir lu ngapain mah? Karena Tapi gitu dulu. yang paling berkesan tuh ini sih. Waktu gue mau skripsian, gue udah dapat jadwal penguji. Udah gue WA nih semua dosen-dosen gue gitu kan. Terus kebetulan gue HP gue kan 2 ya. Nah, jadi gue itu bikin settingannya itu kayak connecting gitu. Jadi ketika ada telepon masuk, gue bisa ngangkat teleponnya dari HP yang pertama ataupun HP yang kedua. Lu tahu nggak ada peraturan seperti itu? Pokoknya bisa deh HP-nya gue connecting, jadi gue bisa angkat telepon dari HP manapun gitu. Oh, Terus, iya, iya. nah, Terus. gue cuma nge-save nomor ibunya di HP yang pertama, di HP yang kedua enggak. Terus. Ibunya ternyata setelah gue WA, ibunya nggak balas WA, tapi main telepon aja gitu loh. Tapi gue kebetulan lagi megang HP kedua, yang gue nggak nyimpan Yang ada nomornya. nggak ada nomor ibunya di sana. Terus Terus, pas terus. gue angkat kan langsung, halo gitu. Terus, iya, ada apa ya? Kamu ada perlu kan sama saya? Terus gue diam, ngango. Terus gue dengan bodohnya bilang, maaf ini siapa ya? Gue bilang gitu. Anjir, malu-maluin. Parah. Itu nelpon ke nomor gue sebenarnya. Cuma gara-gara gue ngangkatnya dari HP yang satu lagi, gue gak nyimpan nomor ibunya. Terus langsung ibunya, Malu-maluin. loh, kamu Diva kan? Iya, gue bilang gitu kan. Bukannya kamu yang ada perlu sama saya? Gimana nih? Ya udahlah, kalau nggak ada perlu sama saya, tag dimatiin. Ya Allah. Buset, nangis aja. Sumpah iya. Sejak itu gue 5 hari berturut-turut gue datang terus ke rumah sakit nongkrongin ruangan praktek ibunya. Sampai supaya bisa minta maaf sama ibunya, gila. Coba kalau lu gimana? Kebodohan dosen ya? Iya, lu Kebodohan mah anak dosen tuh. baik-baik pasti. Anak baik-baik yang jago bermanis-manis ke dosen. Walah, enggak juga. Lebih ke yang jadi waktu itu tuh gue daftar beasiswa itu tahun kedua awal. Nah, gue minta surat rekomendasi. Surat rekomendasi itu harusnya dimintanya sama wali dosen wali. Nah, waktu itu gue salahnya adalah gue mintanya dadakan. Jadi gue emang sebenarnya tahu beasiswanya itu dadakan waktu itu. Terus kayak dosen dan itu tuh udah mepet deadline, udah kayak tinggal 2 hari lagi lah gitu. Kayak wah ini kan beasiswa ini big deal banget tuh menurut gue, kayak lu dibayarin, dapat uang jajan, uang kuliah full dibayarin, terus uang buku dapet kayak gitu. Jadi kayak wah enak banget lah pokoknya kalau dapet gitu kan. Terus kayak udah nih gue agak paksain waktu itu. Terus gue email kan dosen gue. Nah waktu itu adalah kasusnya di mana lagi dibahas-bahasnya tuh, wah mahasiswa banyak, anak-anak baru banyak yang nggak sopan sama dosen, kalau nge-email, kalau nggak ini, nggak ada sopan santunnya, nggak memperkenalkan diri, nggak ini. Terus kayak anjir, pokoknya udah takut banget ya pokoknya kalau lu mau ngontak dosen. Nah, kemudian dosen wali gue itu tuh lagi di luar kota, dan gue butuh tangannya. Di scan juga kayak nggak terlalu ini kan, kayak nggak enak juga, gue gimana kayak maksain banget, orang cuma tinggal 2 hari lagi kan, dan gue nggak tahu tuh dosen gue apakah lagi di lapangan apa enggak kan, gue nggak tahu kan ya. Terus Akhirnya gue ke kaprodi gue. Kebetulan kaprodi gue ini adalah
emang yang orangnya perfeksionis, jadi lo nggak boleh salah ngomong gitu loh, karena orangnya kalau salah ngomong dikit, wah udah kena lo abis. Terus Nah, lu minta kebetulan waktu ganti itu dosen gitu? gue, ah Nggak minta ganti dosen, enggak kan? enggak, jadi kan harusnya gue ke dosen wali, cuman dosen wali nggak ada, ya udah, gue Jadi ke langsung ke kaprodi prodi gitu aja. loh. Terus. Karena dosen wali gue di luar kota. Nah, waktu itu salahnya adalah gue kurang koordinasi sama dosen wali gue. Gue main masuk aja ke ruangan Ke prodi. kaprodi. Iya, masuk kaprodi gue tuh kayaknya lagi bad mood juga waktu itu. Dan itu tuh hari Kamis. Deadline-nya tuh hari Jumat malam kan. Terus kayak, gue masuk terus gue jelasin kan, ini. Gue bawa dokumen juga waktu itu belum lengkap, Div. Kayak, iya lagi nunggu ini, nunggu legalisir, gini. Terus kayak, wah udah, langsung. Satu, dosen wali kamu siapa? Kamu siapa? Saya nggak kenal kamu. Gitu. Anjir. Gue emang, gue tuh kondisinya di sana tuh waktu itu panik. Terus kayak, anjir bener dimarahin gitu kan. Lo bayangin udah panik, dimarahin gitu. Terus isu-isu lo nggak sopan tuh, isu-isu anak baru nggak sopan tuh lagi hangat-hangat banget waktu itu di sana. Terus Kayak ini anjir, dong, wah mati. nih cara berteman di FK sama di teknik itu gimana ya, Diva dan Andi, kira-kira supaya bisa survive? Lu duluan lagi sekarang. Tadi gue udah. Gue duluan lagi ya. Oke, Kan tadi gue. sebenarnya tekniknya kalau gue sih kayak sebenarnya biasa-biasa aja sih, nggak yang wah banget. Menurut gue lo milih teman di teknik itu tuh perlu. Kenapa? Lu milih-milih teman. Maksud milih-milih di sini adalah lo harus bisa nyari teman yang emang support lo buat survive gitu di teknik sendiri. Karena jujur di teknik itu orang itu banyak macamnya. Bukan berarti lo nggak nggak deket sama orang tuh lo musuhan sama orang, enggak. Maksudnya lo jangan sampai nyari musuh juga gitu maksud gue. Gue adalah teman yang daily life, yang sehari-hari, yang emang dia support gitu. Maksudnya contoh nih dari cara belajar, mungkin cara belajar kalau misalnya lu senang sama orang yang ya udah, kalau misalnya belajar bareng ya emang belajar gitu. Karena ada juga orang yang kalau diajak belajar bareng ujung-ujungnya ngobrol gitu, yang ada dia justru menghambat lo gitu loh. Penting banget. Kalau di kedokteran itu sebenarnya social skill yang dibutuhkan ketika lu di preklinik sama di koas tuh agak sedikit beda gitu loh. Kalau di preklinik kita juga nggak pernah sih dapat tugas-tugas kelompok gitu, pasti secara individu. Kayak dari cara belajar aja gue udah bilang kan tadi, kayak kalau lu mau pintar ya lu banyak belajar, lu banyak baca gitu kan. Jadi memang individual banget gitu. Individualis ya. Ya mau nggak mau kayak, ya emang gitu deh, emang kalau lu butuh ya udah lu kayak pasti lu jarang nemu di FK itu anak FK yang jalannya bergerombolan sama teman-teman, sama geng. Jarang. Pasti lu seringnya ketemunya sama yang jalan sendiri-sendiri aja gitu. Sibuk sama urusan sendiri aja gitu. Kayak bersosialisasinya ketika lagi di kelas aja atau lagi dalam diskusi aja, kayak gitu aja. Terus, tapi kalau gue sih teman main sama teman belajar sama sih, gara-gara sering belajar bareng, akhirnya jadi ke bawah-bawah jadi main bareng gitu loh. Kalau gue seringnya kayak gitu. Tapi ketika lo masuk pindah ke koas, itu lo nggak bisa kayak gitu lagi, karena siklus kita tuh diacak tiap sekali sebulan, dan itu isinya bisa orang-orang yang nggak lu kenal sebelumnya sama sekali, dan berbagai angkatan, ada angkatan senior, ada angkatan bawah, jadi kayak tuntutan buat bersosialisasi itu lebih beda gitu. Jadi yang paling penting itu di FK ya lo harus bisa jadi bunglon, lo harus bisa masuk kemana masuk gitu, masuk ke anak-anak yang pemalas-pemalas yang bandel lu bisa, masuk ke anak-anak yang culik, bener-bener yang rajin lu bisa. Karena kita nggak tahu, karena kadang yang nolong kita tuh adalah orang yang selama ini nggak pernah kontak sama kita, nggak pernah kenal sama kita sebelumnya. Taunya kita butuh dia tiba-tiba. So, kalau gue sih gitu sih cara buat survive di sini. Oke. Kurang lebih sama sih. Pertanyaan terakhir nih udah. Udah, lanjut aja pertanyaan terakhir. Pernah naksir sama cutting atau junior nggak? Ini sebenarnya mirip nggak sih sama yang tadi? Iya sih agak mirip. Tadi teman sekelas ya? Ya, tadi sangkatan. Ini yang lintas angkatan. Mau atas, mau bawah. Naksir ya? Naksir sih, nggak tahu. Gue dulu ya, sebenarnya gue singkat sih.
Naksir sekedar naksir sih kayak wah nih orang keren tuh misalnya kayak dia habis lomba apa coba bergengsi atau berprestasi terus kayak wah nih orang keren nih gini-gini berprestasi tapi ngejaga dirinya ngerawat diri juga jalan kayak kayak gitu kan biasa sih menurut Gila gue lu itu cuman fisik kayak banget ya orangnya. kebanyakan bahkan ada yang kayak wah aktif di kegiatan sosial terus sosialnya emang ya dia emang sosialnya emang dia ngediriin misalnya ngediriin suatu badan dan emang ya tujuannya emang tujuan sosial gitu bukan yang kayak gue nyari pengalaman sosial lah biar keren di CV kayak gitu bukan gitu sebenarnya kayak ya gimana ya kebanyakan kayak gitu tuh udah ada yang punya jadi kayak ya udah gue Aduh, mundur aja. Kalau gue lu gimana lu? kalau gue sebenarnya tuh dari dulu, dari zaman dulu, mungkin lo udah tahu juga, gue anaknya dukung seangkatan garis keras. Dulu tuh gitu kan. Sebenarnya gue mendukung seangkatan garis keras, tapi makin kesini tuh kayak bahkan gue perdana naksir-naksir sama cutting kayak pas kuliah ini deh. Selama SMP SMA gue nggak pernah kayak naksir sama cutting. Nggak pernah iya kayaknya lu bukan tipe orang-orang yang seneng nyari-nyari nyari-nyari ke atas gitu. Iya, enggak tahu kenapa enggak suka aja. Tapi itu pun di kuliah ini kayak ya udah sekedarnya aja kayak karena ngefans kayaknya jatuhnya karena si abang Iya ngefans sih ini bener-bener. abang ini baik, abang ini misalnya cakep kayak gitu aja. Jarang sih yang benar-benar sampai deep banget gitu kayaknya enggak ada. Sama junior gue nggak pernah suka sih. Kalau lu sukanya sama cutting apa sama junior? Dua-duanya ada. Lu suka yang tua-tua gue juga ya? gue adalah tipe orang yang kayak gue dulu tipe orang kayak lu yakin temen sama yang lebih tua daripada lu kayak gitu kayak ya udah gue ya nggak apa-apa santai aja justru kadang yang gue paling males sama yang recet-recet gitu loh kayak pusingnya ya kadang Ya Allah, gue gue sih. maksudnya walaupun sama junior tapi dewasa ya nggak apa-apa nggak ada masalah. Kalau kalau lu ke junior sih nggak apa-apa. Ya cuma itu benar sih, Di. Kayak kedewasaan seseorang itu nggak bergantung dari umurnya sih. Iya benar-benar masalah itu sih gue. Ngobrol gitu. Selesai juga akhirnya. Wah selesai. Oh lama ya itu sejam juga sih. Lebih. Kita closing dulu. Jadi itu guys, kira-kira pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul di teman-teman sekalian tentang anak FK dan anak teknik. Mohon maaf kalau misalnya kita banyak unsur-unsur saranya, banyak tidak Iya mensensornya. mohon maaf ya. Dan Iya udah nggak tahu gimana. karena kita Nanti ngejawab gimana tanpa skrip, ngomonginnya. guys. Ini benar-benar natural. Nggak ada pakai skrip Ya sama benar kita sekali. nggak pakai skrip. Kayak ya udah ini apa adanya aja gitu loh jawabannya. Dan ini juga demi Yep. konten. Nanti ditunggu ya videonya. Dadah!